Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikian firman Tuhan. Yesaya 60 menggambarkan pemulihan Israel di masa depan, di mana Allah akan membawa kemuliaannya dan memulihkan negeri yang pernah mengalami kehancuran. Ayat 18 menekankan akhir dari kekerasan, kehancuran, dan ketakutan, menggantikannya dengan keamanan, keselamatan, dan sukacita. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera atau shalom yang sejati dan di dalam pemerintahannya tidak ada lagi tempat bagi kejahatan. Yesaya 60 ditulis untuk orang bangsa Israel yang hidup di puing-puing Yerusalem. Janji pemulihan memberi mereka kekuatan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kita bisa melihatnya di dalam kitab Nehemia. Tembok atau selamat dan gerbang pujian. Tembokmu selamat. Tembok kota melambangkan perlindungan. Di dalam Kristus kita memiliki keamanan rohani, perlindungan dari Tuhan. Filipi 4 ayat 7. Kemudian istilah pintu-pintu gerbangmu, itu artinya pujian. Gerbang adalah tempat pertemuan dan keputusan penting. Ini biasanya yang dilakukan tradisi orang-orang bangsa Yahudi ketika dia hendak mengambil sebuah keputusan, sebuah persoalan atau kita kenal dengan persidangan di tengah umat. Biasanya dibicarakan di pintu gerbang. Ketika Allah memulihkan kehidupan umatnya, dipenuhi pujian dan penyembahan. Ibrani 13 ayat 15. Saudara-saudara, bagi orang yang hidup dalam kekerasan, ketidakstabilan politik, atau kemiskinan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang tidak ada lagi kekerasan. Mungkin terdengar seperti hayalan. Bagi yang berduka karena kehidupan atau sakit penyakit, kata pemulihan seolah hanya untuk masa depan yang tak pasti. Tetapi Yesaya 26 ayat 3 berkata, engkau akan meneguhkan damai sejahtera bagi orang yang tetap percaya kepadamu. Damai sejati pertama-tama adalah ketenangan batin di dalam Tuhan, bukan di tengah badai. Filipi 4 ayat 6-7. Rasul Paulus menjadi contoh yang sangat jelas yang menuliskan tentang sukacita dalam penjara ketika dia di dalam penjara. Filipi 1 ayat 12-14. Sehingga damai bukan tentang keadaan luar, tetapi tentang siapa yang memegang kendali. Lalu tembok, selamat, dan gerbang pujian dalam Yesaya 60 ayat 18 berbicara tentang pemulihan keadaan sosial. Kita bisa menjadi agen damai dengan menciptakan ruang aman bagi yang terluka. Amsal 31 ayat 8-9. Lalu memperjuangkan keadilan tanpa kekerasan. Mika 6 ayat 8. Gereja juga dipanggil untuk menjadi forestage atau kerajaan Allah. Tempat di mana orang-orang asing diterima, yang lapar diberi makan, dan yang putus asa menemukan pengharapan. Saudara-saudara, nubuat ini tidak hanya untuk bangsa Israel secara harfiah, tetapi juga menunjuk pada kerajaan Allah yang kekal. Wahyu 21 ayat 5-20. Yesus adalah damai sejahtera kita. Efesus 2 ayat 14. Yang menghancurkan permusuhan dan membawa rekonsiliasi. Di dalam Dia kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi air mata atau kekerasan. Wahyu 21 ayat 4. Saudara-saudara, apakah kita mengalami damai sejahtera Allah di tengah dunia yang penuh kekacauan? Apakah hidup kita memancarkan selamat, shalom, keselamatan, dan pujian bagi orang lain?
bagaimana kita menjadi pembawa damai di tengah masyarakat, pembawa shalom di tengah masyarakat yang sudah rusak. Saudara-saudara, seorang ibu tunggal yang bergumul dengan ekonomi bisa mengalami damai sejahtera dengan menemukan cukup di dalam Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. Dan dukungan komunitas. Pemuda yang trauma karena kekerasan bisa menemukan pemulihan melalui pendampingan dan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 14. Gereja di daerah konflik bisa menjadi tembok selamat dengan melindungi yang lemah dan menolak balas dendam. Allah mengundang kita untuk hidup dalam pengharapan akan pemulihannya yang sempurna, sambil menjadi terang yang membawa damai dan pujian bagi dunia. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan sesuatu yang baik dari orang yang hidup dengan tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada Mazmur 8 ayat 12-13. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.